ngobrolnya. Baik Bapak Ibu, selamat datang di acara Belajar Berbagi dan Tumbuh Bersama British Council MOOC. Ini adalah program pendampingan dari kami AITEL untuk menemani Bapak Ibu melakukan online training yang diselenggarakan oleh British Council. Jadi sebetulnya nanti ada core trainernya dari British Council melalui website Communication Skills ini, dan kami dari ITEL akan menemani Bapak Ibu dalam perjalanan belajarnya. Sebelumnya, saya ingin tahu nih, kalau dilihat dari nama-nama kebanyakan ya sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum pernah kenal ITEL itu apa. Sudah kenal atau belum ya ITEL itu apa? Ya, silakan direspon di chat. Boleh direspon di chat, sudah kenal atau belum? Ya, sudah atau belum, gitu saja. Silakan. Sudah beberapa kali ikut sesinya. Oke, Pak Erzal sudah. Bu Winda kenal. Malah sudah didatangi rumahnya kalau Bu Winda. Pak Hendra sudah. Ada yang belum nggak? Sedikit eh, informasi aja, ITEL adalah asosiasi untuk educator, pendidik yang tertarik pada bidang teknologi dan pembelajaran bahasa. Sebetulnya fokusnya tidak cuma bahasa Inggris ya, bahasa secara umum. Nah, presidennya yang barusan membuka pintu Telegram, membuka gerbang Telegram, Pak Jati. Kami sebetulnya tidak cuma berdua, ITEL itu banyak, ada sekitar 16 orang, dan dalam program ini Bapak Ibu akan didampingi oleh saya dan Pak Jati. Saya Vinita, Director of Teachers Professional Development, makanya kalau kegiatan-kegiatan pengembangan profesi guru biasanya melibatkan saya dan Pak Jati. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan bahwa program ini adalah program kerjasama dengan British Council. Kami diminta oleh British Council untuk menemani Bapak Ibu belajar bersama mengikuti training course yang disediakan oleh British Council. Nah, apa agenda hari ini? Agenda hari ini akan sangat introduction gitu ya, sangat simple. Kita akan kenalan dulu MOOC itu apa. MOOC itu online training. Jadi massive ini, nanti pesertanya sebetulnya tidak cuma Bapak Ibu, pesertanya juga ada dari seluruh Indonesia, tapi khusus untuk yang Indonesia yang kenalnya melalui ITEL akan ditemani belajarnya gitu. Yang lain mungkin nggak ditemani belajarnya. Jadi nanti Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk ketemu dengan peserta MOOC dari negara-negara lain. Kita akan menjelaskan program pendampingannya dan kita akan eksplorasi websitenya. Siapa tahu ada yang belum sempat daftar, ada yang belum sempat enroll di course-nya, dan ada yang belum sempat akses materinya. Nah, sampai hari ini targetnya sampai ke bisa mengakses materinya. Kayak kemarin misalnya Bu Rayu ngerasa udah daftar tapi kok nggak bisa akses materinya. Nah, kita akan cek sama-sama ya apakah semuanya sudah berhasil akses materi. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu respon dulu di chat, Telegram chat ya. Ada yang pernah ikut training dari British Council nggak? Kalau sudah, Bapak Ibu boleh kasih thumbs up, stiker. Kalau belum pernah, nggak apa-apa, sehingga dikasih thumbs down. Yang belum pernah berarti hari ini akan dipernahkan gitu ya. Pak Erzal, thumbs up. Jempolnya banyak. Nah, ada yang thumbs down satu. Thumbs up, thumbs down. Oke, it's good to know bahwa ada yang sudah pernah dan ada yang belum. Berarti kami berhasil menggoda Bapak Ibu yang belum untuk ikutan gitu ya, untuk ikutan dalam kegiatan ini. Kita nanti akan belajar bersama. Ada yang mungkin udah sangat terbiasa dengan MOOC, online course, tapi ada juga yang masih baru-baru belajar. Kita tahu ada juga ya program-program dari pemerintah yang menggunakan online training. Kelihatannya presentasinya lumayan, ada yang banyak, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang kalau yang sudah juga ada yang selesai, ada yang enggak. Saya sama Pak Jati itu termasuk yang sering nggak selesai. Makanya kita tertarik mengadakan program ini buat ngajak belajar bareng. Yang selesai,
boleh kasih smiley face, tapi yang nggak selesai, nggak sampai ngerjain tugasnya, cuman login, lihat-lihat, itu boleh kasih wajah sedih, silakan. Ada dua tuh, Bu Winda pernah selesai, pernah enggak, berarti ya. Smile-smile, ada yang sedih juga. It's okay. It's okay kalau memang pernah nggak selesai. Saya mungkin dari 10 selesai 2, 8 nggak selesai. Pak Jati, dari 10 selesai berapa, Pak? Dari 10 selesai 1. Jangan-jangan minus. Jangan-jangan minus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kalau yang nggak selesai, boleh dong cerita kenapa nggak selesainya. Pak Jati juga boleh cerita, boleh ini boleh tulis di chat. Tapi kalau yang selesai juga boleh dong cerita tipsnya apa yang membuat selesai MOOC. Di sini ada Kang Fajarudin nih, jagoannya MOOC. Dia udah nggak tahu ratusan MOOC yang dia lalap. Boleh cerita juga tipsnya di sini. Yang nggak selesai kenapa? Lonely dan bosan. Ya, saya nggak sabar orangnya. Ya, Kang Fajar Yang lain? sharingnya hehe. Lengkapi profile page, diberi foto dan bio. Oke. Kalau saya overwhelmed, yes. Ketinggalan beberapa sesi pas mau ngejar, gak kekejar lagi. Yes, itu juga kemungkinan ya. Udah nanti, tiba-tiba udah selesai aja. Padahal biasanya MOOC itu dia punya waktu yang lebih panjang daripada waktu yang seharusnya diselesaikan. Misalnya satu MOOC itu mungkin 1 minggu bisa diselesaikan kalau kita langsung kerjakan. Atau mungkin 4 hari juga selesai gitu. Tapi dia kasih waktu 5 minggu, sebulan gitu. Tapi tetap aja kalau memang kitanya bosan dan nggak sabar, suka ditinggalkan. Oke, overwhelmed plus kadang nggak paham juga harus ngapain. Nah, itu ya. Selesai karena tantangan untuk belajar keren, Pak Erzal. Jadi self motivationnya tinggi banget nih. Yang lain ada? Oke, kita lanjutkan. Sekarang main tebak-tebakan. Kan kalau tadi kita kelihatan nih, ada yang selesai, senyum-senyum, ada yang nggak selesai, wajah sedih. Coba tebak, berapa persen sih tingkat kelulusan peserta MOOC? MOOC itu banyak ya, nggak cuma British Council ya. All over the world itu ada MOOC. Dari mana-mana, berbagai universitas, banyak yang menyediakan MOOC. Tebak-tebak, 10% dari Kang Fajar. Yang lain berapa? Mau di atas, mau di bawah? Di atas 10%, 25% kata Bu Dwi, 50% kata Pak Erza, 15% kata Pak Jati, Bu Aska 17, Pak Jarudin 90% drop out. Oh, drop outnya 90%. Oke. 30% kata Bu Yuni. Semuanya masih belum pas-pas banget. Tetapi, deng 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 ternyata tingkat kelulusannya hanya 7%. Jadi memang rendah sekali tingkat kelulusannya. Yang dimaksud lulus nih apa? Mengagetkan nggak sih kalau ternyata cuma 77% yang lulus? Yang dimaksud lulus adalah yang mengerjakan dari awal sampai akhir, mengerjakan semua tasnya, dan mendapat sertifikat. Gitu. Habis ini kayaknya bagian Pak Jati nggak nih Pak? Jelasin jenis-jenis jenis-jenis peserta MOOC itu siapa aja sih? Oke. Ya, Ya, jenis-jenis peserta MOOC itu ada taster, nyoba-nyoba gitu, ngerasain, oh ini kayaknya judulnya menarik, lalu ikut. Saya termasuk yang taster, masuk ngeliat, bosen keluar, nggak sampai lulus gitu, nggak sampai selesai. Ada tipe yang downloader, oh bahannya bagus, ininya bagus, ya sudah di download aja gitu. Setelah di download nggak pernah dibaca.
nggak pernah dibuka. Nanti kapan lagi kalau ingat gitu ya. Jadi termasuk yang ya mengumpulkan file lah kira-kira gitu ya, downloader. Tidak ada salahnya sih, downloader, tester nggak apa-apa. Ada yang disengager, cepat bosen. Begitu engage, bosen terganggu yang lain. Ada offline engager, jadi dia akan senang kalau offline. Tapi kan sangat jarang untuk MOC yang offline. Ya, ada yang moderately social engager. Jadi kalau ngobrol-ngobrol, belajar lewat Facebook, belajar lewat ya itu hanya 3,7%. Nah, untuk online engager yaitu yang termasuk yang lulus MOOC ya 7,4. Ya ada tipe-tipe itu, masih ada banyak tipe yang lain tentunya. Jadi kalau tadi Kang Fajar nanya, saya termasuk yang mana ya? Nggak ada, karena Fajar itu begitu mendaftar langsung lulus gitu. Semangatnya tinggi banget untuk Kang Fajar. Ya, Winda, oh my God, hanya 7%. Iya, betul. Tapi that's reality, karena ikutannya massal besar sekali. Nanti akan masuk di kelas, yang kelasnya juga dari mana-mana, dari seluruh dunia. Ada banyak sekali, bisa getting lost, dan seterusnya. Dan nanti kita lihat seberapa populer untuk tema kita hari ini. Ya, next, Vin. Coba tebak penyebab gagal menyelesaikan online itu apa? Mari kita respon di chat. Penyebabnya apa? Yo, kalau saya penyebabnya malas. Tidak niat. Yes. Untuk membuat niat gimana Kang Pak Ersa? Lack of support. Ya, kadang-kadang nggak ada yang nyemangatin sih. Mengerjakan PMM. PMM apa ya Bu ya? Kurang semangat. Yes, Ibu Margarita kurang semangat karena mungkin kalau saya merasa lonely ya, kalau stuck, aku nggak ngerti nih gitu, mau tanya siapa? Aku nggak ngerti nih mau ngobrol sama siapa, kadang-kadang partnernya nggak ada. Ya, kurang yes engagement karena biasanya MOOC itu plain kurang meriah gitulah websitenya. Ya, platform Merdeka. Oh, platform Merdeka mengajar. Mohon maaf, thanks Winda. Pak Tua ini kadang-kadang ketinggalan berita. Oke, platform Merdeka mengajar. Ya, mengerjakan PMM. PMM termasuk MOOC saya pikir. Termasuk training. Ya, MOOC, tapi kalau PMM itu kan sebetulnya ada suruhan, ada drive dari atasan gitu ya. Nah, kalau yang ini mungkin nggak masuk ke MOOC yang 7% tadi. Mungkin tingkat kelulusannya lebih tinggi. Ini kita lebih bahas yang online learning yang sukarela gitu. Nah, yang sukarela ini biasanya kurang niat atau niatnya sedikit dan lain-lain. Nah, kalau PMM ini kan wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dihukum. Nah, itu sih biasanya 100% kalau itu. Ini beda cerita. Ya. Oke, lalu ada ya tesnya betul. Karena kalau MOC biasanya unit 1 bisa ngerjakan semua, baru bisa pindah unit dan seterusnya. Oke. Terlalu banyak tabs yang kebuka. Betul, ada banyak yang model begitu, tapi tergantung platformnya. Oke, PMM wajib dikerjakan. Ya, kalau ini nanti tidak wajib ya, jadi silakan. Tapi akan kami temani. Jadi semoga tidak lonely, semoga ada semangat kira-kira kita. Ya, mungkin karena kita harus multitasking. Betul, saya juga Bu. Itu yang keren, sertifikatnya tidak diketahui oleh sekolah. Nah, nanti akan dijelaskan sama Vin, kalau yang ini agak beda. Nanti akan mendapat 2 sertifikat. 1 sertifikat dari MOOC-nya British Council, lalu 1 sertifikat dari ITEL. Gitu ya. Yang ITEL, ya nanti akan jelaskan secara rinci kayaknya.
Nah, penyebab gagal itu macam-macam. Masalahnya biasanya karena berkaitan sama motivasi. Daftar aja tanpa tujuan, iseng kayaknya bagus gitu kan. Satu, motivasinya rendah itu kalau dipaksa lulus, dipaksa disuruh gitu kan, suruh sekolah, diwajibkan dan segala macam. Lalu manajemen waktu, multitasking. Ya, multitasking memang menjawab WA teman itu juga tugas sih. Tergodanya biasanya ke TikTok, jawab WA, terus di Facebook dan seterusnya. Ya, managing time. Masalah teknis yang lain, internetnya lambat, lalu putus-putus, jadi lama-lama males. Tadi ada yang sudah menyebut masalah navigasi platform, banyak membuka tab yang lain, terus lama-lama terhanyut. Ya, itu menyebabkan gagalnya online. Materi, yaitu lonely, tadi saya sebut beberapa kali, materinya tidak relevan. Tidak saya butuhkan sekarang, saat ini. Tapi mungkin, nanti mungkin gitu kan. Jadi itu membuat motivasinya kurang bagus juga. Ya, tidak relevan, tampilannya tidak menarik, dan seterusnya. Ya, Winda itu menyebut yang bagus. Mandatory homework memang tidak ada dari sekolah. Experience. Ya, nanti kita coba, kita buktikan deh experience-nya betah atau tidak. Ya, mungkin next, Win. Nah, tentang program British Consultant ITEL. Ini kayaknya bagiannya Vin ini bagiannya. Oke, nah tadi kan teman-teman sudah dengar betapa rendahnya tingkat kelulusan MOOC gitu. Hanya 7%, 7% itu ya itu tadi yang bisa berhasil sampai dapat sertifikat lah ya. Mengerjakan semua sampai dapat sertifikat. Maka British Council tuh bukan khawatir, ya concern lah. Gimana ya caranya bisa mengundang lebih banyak guru-guru Indonesia untuk ikut online training dari British Council. Karena memang tingkat keterlibatan guru Indonesia paling rendah di antara guru-guru ASEAN lainnya. Entah kenapa, kita belum menemukan jawabannya. Tapi yang pasti, salah satu kemungkinannya ya tadi, ngerasa lonely, nggak ada yang nemenin, nggak tahu harus bagaimana, tidak ada yang memotivasi, nggak ada yang ngajak-ngajak gitu. Makanya kami berusaha merubah MOOC. MOOC itu Massive Open Online Course. Belajar sendiri tanpa teman gitu ya. Ada sih tutornya tapi rasanya jauh tutor itu dengan kita. Kita berubah jadi GOOC. GOOC adalah Guided Open Online Course. Ikutan online training tapi ada yang nemenin, nyolek-nyolek, udah dikerjain atau belum gitu ya, ditagi-tagi dikit. Dengan harapan dengan memberikan pendampingan kita bisa meminimalisir jumlah peserta yang gagal. Ini try out. Kita akan melakukan 2 pendampingan untuk 2 MOOC. Yang pertama yang ini communication skills, yang kedua nanti something related to primary English. Nah, kemarin kami sempat nanya sama ChatGPT, apa ya tips yang bisa kita berikan sama peserta MOOC supaya mereka bisa lebih sukses. Yang pertama, tadi kan Pak Erza bilang nggak punya niat atau niatnya nggak kuat, ya itu memang tetapkan tujuan yang jelas. Dari awal tujuannya mau ngapain nih? Mau jadi siapa tadi? Mau jadi tukang download doang, mau jadi tukang icip-icip doang, atau mau jadi yang hore lulus sampai akhir, gitu ya. Habis itu buat jadwal, kemudian bergabung dengan komunitas belajar, terus jangan ragu buat bertanya, dan yang terakhir bersabarlah gitu ya. Solehah banget nih Aitel, ngajak bersabar. Kita lihat satu-satu. Teman-teman, mari kita tetapkan tujuan bersama-sama. Tadi Pak Jati udah bahas bahwa menjadi peserta MOOC, teman-teman bisa menjadi taster, bukan tester ya, taster. Nyicip-nyicip doang, ada apa sih di situ, lihat-lihat, habis itu pergi. Gitu ya. Ini adalah persentase terbanyak dari peserta MOOC. Ngintip doang, habis itu ditinggalin. Tapi kita akan mencoba ngiliknya, jangan diintip doang dong. Ayo kita balik lagi gitu ya. Ada yang downloader ada workbooknya, ada worksheetnya dan lain-lain di download. Siapa tahu nanti punya waktu buat baca.
and that never happen biasanya. Sampai akhir cuma di-download doang, terus ya udah. Kalau udah ada di folder rasanya aman, rasanya sudah pintar. Disengager ini yang suka ya cuman pasif partisipan gitu ya, nggak engage, nggak ikutan. Mungkin di Telegram ini juga ada disengager, mereka tahu ada course ini tapi nggak ikutan, which is okay. Ini semuanya pilihan sukarela. Ada yang offline engager, ada materi dia senang baca yang offline tapi nggak senang kontribusi gitu ya. Mau jadi social engager, hobi nih kalau ikutan ada webinarnya, ada chatnya, tapi nggak ngerjain tugas. Nah itu social engager. Senang sih ikutan webinar, diskusi gitu ya, rame, tapi nggak mau ngerjain tugas. Nah kalau mau lulus, dapat sertifikat dan lain-lain, you can be an online engager. Di sini kita punya, ya ada Kang Fajar nih, dia kayaknya saya kasih label online engager, terus saya kasih badge deh. Nah, for your information, kalau Bapak Ibu berhasil menjadi online engager, Bapak Ibu akan dapat 2 sertifikat. Yang pasti dari British Council. Cuman dari British Council tuh justru sertifikatnya terlihat sangat sederhana. Kayak semua orang bisa dapat gitu ya, nggak ada capnya, nggak ada apa, nggak ada jamnya. Makanya kami akan membundling dengan sertifikat dari ITEL dan BC, terus nanti kami kasih jadwalnya. Jadi ini akan setara dengan 40 jam ikut pelatihan, sehingga mungkin bisa lebih bermanfaat buat Bapak Ibu ketika akan promosi pekerjaan gitu ya. Nah, lagi-lagi tadi saya bilang ini sukarela, tapi kalau kami, saya dan Pak Jati, ya sangat berharap Bapak Ibu bisa lulus, selesai, sama-sama menjadi online engager gitu. Tadi yang pertama tetapkan tujuan, silahkan di dalam hati tujuannya mau ngapain nih gitu ya. Kayaknya sekarang online engager semua. Mungkin dalam perjalanan karena perjalanannya cukup berliku-liku, karena perjalanan cukup berliku-liku, nanti ada saatnya motivasi naik, tapi itu mungkin motivasi akan turun di tengah jalan. Tenang, tetap ada. Kami ada di sini gitu ya. Buat jadwal. Nah, ini juga kami bikinin jadwalnya Bapak Ibu, saya bantuin bikinin jadwalnya. Nanti akan ada sesi-sesi pertemuan. Tidak selalu video, jadi mungkin hanya Telegram chat, ngobrol aja di chat. Kalau diperlukan baru ada video gitu ya, supaya lebih santai. Bapak Ibu nggak harus bedakan dulu, ibu-ibu ya, bapak-bapak enggak lipstikan dulu karena videonya akan on dan lain-lain, jadi bisa santai sambil tiduran atau di dapur dan lain-lain, tetap bisa engage dengan kita. Jadi ini jadwalnya. Nanti minggu ini kita baru introduction, minggu depan kita mulai diskusi topik pertama, diskusi topik kedua, ketiga, dan nanti akhir bulan tanggal 30 Maret kita selebrasi pesta kelulusan gitu ya, Bapak Ibu yang lulus. Yang nggak lulus mau ikut, ayo boleh ikut aja. Habis itu bergabung dengan komunitas belajar. Bapak Ibu udah bener banget ada di komunitas belajarnya ITEL, karena yaitu dengan bergabung di komunitas belajar yang tadinya lupa ikut online training, lupa ngerjain tugas, jadi ada yang ngingetin, ada yang nyolek-nyolek, ada yang manas-manasin, siapa yang udah ngerjain modul 1, modul 2, aduh saya belum, jadi ada keinginan untuk mengejar gitu. Jangan ragu untuk bertanya, ada kami, walaupun tadi sudah ada jadwalnya, tapi we are ready 24/7. Kapanpun Bapak Ibu boleh lempar pertanyaan, nanti kita menjawabnya juga kapanpun gitu ya, nggak selalu langsung. Nanti mungkin bisa saling membantu, ada yang menjawab, bukan selalu harus kami. Kemudian bersabarlah. Kenapa bersabar? Karena untuk menjadi online engager, Bapak Ibu harus mengerjakan semua task yang ada. Kalau ada task yang nggak kekerjakan, nanti ada yang bolong dan itu membuat Bapak Ibu nggak bisa dapat sertifikat gitu ya. Jadi nanti mungkin di bagian introduction ada, aduh ini kok kuisnya gini banget sih, saya ditanya hal-hal yang receh banget gitu ya. Nggak apa-apa, dikerjakan saja. Tidak harus 100%. Dan kalau misalnya ada yang salah, Bapak Ibu selalu bisa take the quiz again gitu. Kalau ada quiz, bisa kuisnya diulang lagi sampai dapat 100% gitu. Jadi nanti akan ada 3 topik, 4 sih sebetulnya dengan introduction, kemudian
ada introduction to dialogue, dialogue dan active listening, dialogue dan speaking up, kemudian kita selebrasi bersama. Nah, dalam diskusi-diskusi nanti kita juga akan mencoba untuk mencari relevansinya, karena ini kan materinya import ya dari Inggris gitu. Kita akan coba diskusikan, cari relevansinya kalau di kelas Bapak Ibu ini bisa digimanakan gitu. Dengan begitu kita berharap lebih bermanfaat online trainingnya. Oke, so let's get started. Sehat-sehat semua sampai graduation. Ini nggak 9 bulan kok Mbak Winda, cuma 1 bulan aja. Kita mulai ya. Dalam hati silahkan dituliskan di awan. Saya ingin lulus jadi online engager. You get the certificate dan akan ditemani oleh kita. Tips-tipsnya tadi sudah, dari mulai tetapkan tujuan, jadwal belajar sudah kita buatin, komunitas sudah kita buatin, tinggal bersabar aja gitu ya, yang diperlukan. Ya 9 bulan betul. Nah sekarang kita mau progress check dulu ya Bapak Ibu. Kalau dilihat di sini sudah berapa banyak yang sudah punya. Jadi untuk course ini ada 2 kali daftarnya gitu ya. Pertama daftar di akun British Council-nya. Yang kedua harus enroll di trainingnya. Jadi akun British Council itu kayak sekolahnya. Kemudian course BC trainingnya itu yang speaking ini adalah kelasnya gitu ya, daftar di kelasnya. Kemudian kita akan cek juga apakah udah bisa mengakses British Council trainingnya atau belum. Ini yang 1, 2, 3 yang paling penting. Kalau ada yang udah mulai mengerjakan, mungkin kalau Kang Fajar kemarin udah sampai bisa download workbook dan lain-lain, mungkin udah mulai ngerjain nih. Atau ada yang udah selesai modul sampai modul 3. Atau ada yang udah dapat sertifikat. Wow, itu namanya bukan online engager, tapi online sprinter. Jadi larinya sprint gitu ya. Saya akan share sebentar. Saya share dulu polling. Saya udah buat polling. Silakan nanti Bapak Ibu pilih ada di mana Bapak Ibu sekarang. Coba ya, saya coba dulu. Takut saya salah. Nah, bisa pilih ya? Oke, Ya, kebanyakan sudah enroll nih Pak. ya sudah enroll, tapi kita tunggu dulu. Sudah enroll, sudah enroll. Em, sudah enroll. Ada yang belum kah? Sudah punya akun website BC. Salah pencet. Sabar, sabar. Oh, ntar Bu Wahyu belum tahu apanya Bu Wahyu. Boleh ditulis di chat sini. Belum punya Tentang akun BC Count. berarti. Oh, ya, ya. Oke. Oke, tidak apa-apa Ibu. Nanti kita akan bikin bareng-bareng. Selain Ibu Wahyu, ada yang lain kah? Sudah enroll, maaf salah pencet. Ya, nggak apa-apa. Sudah enroll, ada lagi nggak? Coba kita lihat resultnya. Hasilnya sudah enroll ada 7, sudah mengakses BC Training ada 4, sudah mempunyai akun ada 3, belum ada yang dapat sertifikat, belum ada yang ngerjain, udah ada yang mengerjakan. BC materialnya ada 3, sudah enroll download materi. Oke. Sip. Berarti ada yang belum punya akun selain Ibu Wahyu? Kita coba demo dulu ya. Teaching English British Council. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah linknya. Bentar, saya harus pindahkan ke sini.
Nah, ini Bapak Ibu harap bersabar ya, karena pace-nya kan beda-beda. Jadi hari ini kita akan bantu dulu pertama yang belum bisa bikin akun. Bu Wahyu, ada di sanakah? Itu linknya, kalau sudah masuk ke linknya, sebentar, saya harus bikin full screen. Lalu klik ini, register. Kemudian create new account ya. Pilih create new account. Nanti dimasukkan email, username, passwordnya apa bebas gitu ya. Kemudian diisi kolom-kolom ini. Nanti di ujung ini dicentang ya. Email notification boleh dicentang, boleh enggak sih kalau email notification. Nah, ini wajib age 18 or over dan accept terms use. Nanti terus ininya diklik I'm not a robot, baru create new account. Seperti itu ya Bu, nanti silakan dicoba. Memantau, oke. Nanti Bu Wahyu bisa coba sendiri. Kalau misalnya masih bingung, boleh tanya di grup ya, gitu. Karena mungkin ini perlu waktu. Oke, buat yang lain saya ulangi lagi ya. Barangkali ada yang belum, karena ini kan direkam, nanti barangkali ada yang menonton versi rekamannya. Yang belum register, masuk ke teachingenglish.org.uk, kemudian klik register. Kalau sudah klik register, kemudian pastikan bukan di login tapi create new account. Ya, Mbak Winda sudah berarti. Habis create new account, ini boleh upload foto, masukkan email, masukkan username. Ini bebas ya. Passwordnya apa. Nanti dia akan membantu, misalnya password strength-nya udah bagus atau belum. Kadang-kadang perlu passwordnya ada huruf kapital sama ada simbol. Kemudian ini confirm passwordnya, pastikan yang atas sama bawah sama, masukkan nama depan, nama belakang, country-nya apa, phone number, ini nanti dimasukkan phone number-nya pakai plus 62, email notification boleh dicentang, boleh tidak, karena nanti kalau ada info dari British Council dikirimi email gitu ya. Yang ini wajib dicentang, lalu klik I'm not a robot, terus create new account. Nah, habis itu baru bisa login. Kalau sudah punya account, Bapak Ibu bukan ke register, tapi ke login. Oke, nah ini saya masuk login ya. Masuk login, ini berarti kalau sudah punya akun di sekolahnya British Council. Jangan lupa ini saya sudah masukkan Vinita passwordnya ini, lalu saya centang I'm not a robot. Nah, ini tampilan di handphone sama di laptop kadang-kadang beda. Kalau di laptop tuh pas I'm not a robot selalu diminta untuk, kali ini enggak, bukan selalu berarti. Biasanya harus ngeklik itu ya, gambar gitu. Mana yang termasuk tangga, mana mobil, dan lain-lain. Itu kadang-kadang suka menyebalkan. Nah, kalau sudah begini, sudah ada foto, udah ada daftar, ini berarti Bapak Ibu udah terdaftar. Berarti sudah bisa masuk, punya account dan masuk ke account. Kadang-kadang yang bingung, kalau udah masuk ke account, gimana cari course-nya, ya. Saya akan carikan dulu, Pak Jati bisa bantu nggak? Link to course-nya. Link to course. Nah, sebetulnya pernah saya posting sih, sebentar. Kalau ada, tadi kayaknya Mbak Winda Mbak Winda. Ya. Course-nya yang ini. Ini nih, nah ini. Oke. Karena kalau yang belum enroll, mungkin bingung, sudah masuk ke itu ya, sudah masuk ke yang tadi, bingung. Jadi saya kasih linknya aja. Nah, ini link ke course-nya. Kalau course linknya diklik, nah dia akan masuk ke sini nih, Teaching English Communication Skills. Nah, ini tadi yang ditanya Mbak Winda, ini bukan course-nya betul, Teaching English Communication Skills. Lalu klik di sini, enroll on this free course. Kita klik enroll on this free course.
Kemudian dia akan masuk ke dashboard kita yang tadi gitu ya. Sudah enroll. Nah, kita klik di sini. My Learning, lalu My Course. Nah, ini kelihatan nih. Saya adalah taster, nggak selesai semua. Ini juga saya baru 20%. Jadi kalau sudah sampai My Learning, mungkin kalau Bapak Ibu baru sekali ikutan course-nya, itu Bapak Ibu masih kosong nih. Hanya ada Teaching English Communication Skill aja gitu ya. Kalau sudah nanti diklik Start course-nya. Nah, nanti dia akan masuk ke course-nya sendiri gitu. Ulangi lagi, Bu. Oke. Kita ulangi lagi. Saya mulai dari saya log out dulu ya. Anggap nih kita udah punya akun, sudah register. Kalau kita habis register nggak akan selalu login kan, jadi begitu buka kita harus login lagi. Habis login, nih sudah ada nama passwordnya. Nanti Bapak Ibu kalau nggak di save di website di web page-nya, Bapak Ibu bisa masukkan tadi username sama password yang sudah pernah di entry. Lalu klik I'm not a robot. Habis itu klik login. Dah ya, nanti dia akan masuk ke course ini. Ada dua cara untuk masuk ke course. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ngambil link yang ada di Telegram tadi. Habis itu diklik, nanti bisa masuk ke course-nya. Sebentar, mana tadi? Nah, ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Kemudian klik enroll on this free course. Kita tunggu, kadang-kadang kalau internetnya nggak bagus akan lama. Nanti sampai di sini nih. Bapak Ibu bisa ke sini, My Learning atau Your Learning. Lalu akan kelihatan ada course-nya. Course-nya yang ini Teaching English Communication Skills. Lalu kita klik Start Course. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah masuk di course-nya, sudah masuk di online course-nya. Nanti kelihatan ada introduction, modul 1, modul 2, 3, dan resources. Jadi nanti tinggal ke bawah. Ini belakangan ya, belakangan. Pokoknya sudah bisa masuk ke sini dulu. Cara yang kedua, kalau Bapak Ibu login, tapi nggak mau pakai link yang tadi, ribet. Nah, tinggal masuk ke sini, login, lalu cari di My Portfolio, lalu My Courses. My Portfolio, My Courses. Ini kalau diklik, perginya sama ke tempat yang tadi. Jadi ada dua cara untuk masuk ke kelas. Bisa lewat link, bisa juga lewat My Portfolio, My Courses. Sama bisa klik Your Learning, atau juga My Learning dan My Courses. Nanti kelihatan, tinggal klik Start Course. Oke, sekarang saya kasih waktu Bapak Ibu untuk coba dulu. Kalau sudah bisa sampai masuk di slide ini, boleh klik done atau screen capture. Jadi kelihatan nih ada foto, terus ada Teaching English Communication. Itu artinya Bapak Ibu udah masuk ke course-nya. Yuk, di screenshot kalau udah berhasil, kirim di Telegram chat. Silakan. Kalau kesulitan, jangan sungkan untuk mengetik di Telegram. Nanti kita bantu. Saya akan kasih contoh ya, saya print screen, terus saya share di grup. Nah, oke.
Bu Yurnawati, ini sudah punya akun, sekarang bisa masuk ke course-nya nggak? Udah enroll belum di course-nya? Kalau belum, Ibu klik ini sebentar ya, saya kasih linknya nih Bu. Ibu klik ini sebentar, copy, saya kasih linknya di Telegram chat. Nah, coba klik itu, nanti di scroll ke bawah ada enroll, ada diminta untuk enroll. Nah, di bagian bawah nih ada enroll. Ini you don't have any course. Siapa nih nggak kelihatan namanya? Sudah enroll belum? Kalau Ya, Ibu belum, sudah enroll, refresh Ibu biasanya. ya Coba. bisa refresh, bisa log out. Yang keluar ini. Oh, iya Bu. Log out dulu, nanti login lagi Bu. Biasanya suka belum ke data. Nah, ini sudah ada yang berhasil. Good. Bu Yuwana sudah berhasil. Yang lain silakan yang sudah enroll biar kita tahu bisa di screenshot. Am I right? Yes. Yes. Pak Ibrahim atau Ibu Ibrahim? Pak Ibrahim ya? You are absolutely right. Sudah berhasil. Keren. Boleh mulai di-explore introduction-nya. Betul, tinggal start course. Mbak Yuni. Pak Azka, great. Start course. Tinggal start course, Bu. Istiqomah sudah berhasil. Great. Nah, ini sudah ada yang done. Bu Vina sudah punya akun di website. Bu Vina udah masuk course-nya belum? Saya copy paste lagi ya supaya bisa masuk course-nya. Ada 2 kali soalnya. Punya akun dulu baru masuk course. Saya reply. Silakan masuk ke course-nya. Oke, nah ini Bu Ayu, you don't have any course ya. Saya sudah enroll, tapi yang muncul ini sudah log out dan login juga. Coba di refresh. Kadang-kadang apa sih catch-nya gitu ya, belum ini. Atau ditutup dulu si web browsernya, di clear, terus balik lagi juga bisa. Ya, technical thing seperti ini yang kadang-kadang bikin frustrasi kalau nggak ada orang yang ditanyain. Ibu Margareta. Nah, ini Bu, sudah sampai sini, scroll ke bawah.
ada enroll to this course. Eh, di pojok kanan atas sudah ada foto ibu belum? Atau tulisannya log out, bukan foto ibu. Tulisannya log out. Kalau sudah ada tulisan log out berarti ibu udah login gitu. Videoku ke pause ya, Pak. Can you unpause it or I don't know. Sebentar. di stop terus share lagi kali? Ya, ini sedang dicoba. Share screen. Oke, sebentar. Karena mungkin yang di-share hilang. Ada sekarang muncul? Adakah? Ada. Tapi di saya video post lagi. Ada hilang. Oke. Nah, sekarang ada. Oke. Ada ya sekarang? Biasa terlalu banyak ini. Yang lain sudah ada logat, maafin yang sudah klik enroll juga. Sekarang sudah bisa Bu Margareta atau masih belum bisa? Yeay, sudah bisa. Ya, nah itu. Tips nomor 5, bersabarlah. Karena kadang-kadang si websitenya browsernya belum ngebaca, belum terupdate dan lain-lain, perlu di refresh, login, logout gitu aja. Kalau ada problem bisa seperti itu. Selamat Ibu, mantap. Ini juga sudah, ini belum nih kelihatannya. Coba ke Your Learning ini. Ada nggak course-nya? Bu Wahyu, sudah berhasil Bu Wahyu. Tinggal dicek Bu Wahyu, course-nya ada nggak? Ini mantap, tinggal start course ya itu ya? Apa baru mau enroll nih? Bu Wahyu coba log out dulu, baru login lagi. Ini akan terjadi hanya satu kali sih, sekarang aja. Nanti kalau sudah terdata, course-nya nggak akan hilang-hilang lagi. Ya, tahap pertama yang biasanya agak bolak-balik. Kalau ini sudah masuk sampai my course, sudah enroll, lalu tidak ada masalah. Bu Heni baru mau enroll kayaknya. Nah, yang link yang tadi coba diklik lagi. Sebentar, saya ulang ya. Link yang ini coba diklik lagi, lalu cari enroll. Kemungkinannya kedua, mungkin harus log out, log in lagi, atau harus klik enroll. Tips nomor 5, bersabar. Oke, silakan dicoba lagi. Kalau yang sudah berhasil boleh di
share di sini supaya kelihatan. Kalau yang sudah berhasil boleh mulai main-main di introduction. Yes, Bu Heni. Well done. Sudah berhasil masuk, berarti bisa mulai main-main di introduction. Nanti kita akan go through bagian introduction-nya. Alhamdulillah. Ibu Yur, Ibu Wahyu, bagaimana kabarnya? Ufin kalau belum nemu course, sorry late join. Ya, Bu Asri, halo. Better late than not at all. Bu Asri udah join the discussion bentar. Mana tadi? Bu Ismi, yeay. Bu Ismi sudah bikin akun, udah masuk course belum? Saya repost lagi link ke course-nya ya. Yang sudah punya akun tapi belum enroll, silakan. Bu Asri, Bu Ismi, Ya, Bu Asri mungkin harus enroll dulu. Mungkin sudah punya akun BC, sudah punya akun BC lalu enroll dulu. Enrollnya di link yang barusan di-share di bawah. Silahkan. masih tetap sama. Aduh. Wahyu. Bu coba tutup log out terus tutup dulu browsernya. X-nya ditutup nih. Jadi habis itu baru masuk lagi. Kadang-kadang dia si catch-nya itu belum kebaca. Apa ya catch itu? Jadi bukan hanya log out tapi browsernya ditutup. Tips nomor 5, bersabar. Kita tungguin, tenang saja. Nah, Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk, untuk course-nya sendiri, nanti Bapak Ibu akan mengerjakan secara mandiri ya. Jadi kita nanti diskusi setelah Bapak Ibu mengerjakan. Kalau dalam perjalanan mengerjakannya ada kesulitan, tinggal di screenshot aja kayak tadi. Ini gimana sih? Ini nggak ngerti jawabnya, nggak ngerti mengerjakannya, dan lain-lain. Itu nanti pasti ada yang bantuin jawab. Salah satunya Mas Fajarudin. Mas Fajar dibully.
Ih, bukan dibully, dimintai bantuan 3 kali login, log out, dan sukses. Alhamdulillah, akhirnya berhasil. Ya begitulah ceritanya. Tapi biasanya kalau sudah masuk itu nggak akan kayak gitu lagi ya. Jadi cuman sekali problemsnya muncul. Setelah itu eh, Ibu Asri masih nggak udah enroll belum Bu? Bu Sepertinya Asri sudah itu, sudah. mungkin di My Portfolio atau apa itu. Diklik Ibu. Kayaknya dari sini yang kecil itu kelihatan. Ada My Portfolio, diklik lalu My Course. Ya, betul. Ya, Kadang-kadang betul. kita Zoom 100% atau 70% itu pun tampilan menunya akan berbeda-beda. Ya, senang bisa melihat yang akhirnya sukses login. Oke, Bapak Ibu bisa lanjutkan mencoba. Sambil lanjut mencoba, kita move on sedikit ya. Bagi yang sudah bisa masuk ke introduction, saya akan demo sedikit apa yang bisa kita temukan di bagian introduction. Nah, ini tadi saya sudah login, kita ke My Portfolio, lalu My Course. Ini yang orang-orang suka bingung, sudah masuk ke British Council website, terus kemana untuk menemukan course-nya gitu ya. My Portfolio, My Course, lalu klik My Learning atau Your Learning. Lalu masuk ke course-nya. Ini saya udah duluan mengerjakan bagian introduction, jadi kita ngerjainnya satu-satu introduction, baru modul 1, modul 2, modul 3. Kalau memang mau jadi apa tadi online engager, gitu ya. Kalau yang tadi yang taster ngacak, pengen lihat resource, lihat modul 2, nanti jadinya progresnya nggak ke detect gitu. Nah ini saya udah 100%, tapi kita lihat ya. Untuk mendapatkan 100%, Bapak Ibu harus mengklik ini masing-masing satu-satu. Misalnya your program, details. Nah, bagian ini itu belum masuk ke topik. Introduction itu hanya memperkenalkan sistem. Jadi kayak kalau kita kuliah, baru pengenalan mata kuliah. Mata kuliah ini aturannya apa aja gitu ya, rules and regulation-nya apa aja. Nah, ini di sini nih, introduction. Kita klik details, terus kita klik continue. Nah, di bagian sini Bapak Ibu mungkin akan lama. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan SCORM. Ini lagi nge-load quiz. Kalau internetnya agak lambat, load-nya juga akan agak lama. Nah, habis ini Bapak Ibu akan diperlihatkan. Ini silakan dibaca ada note taking dan lain-lain. Ada video yang harus ditonton, gitu ya. Ada transkripnya juga kalau kerasa bahasa Inggrisnya agak Harry Potter banget gitu ya. Jadi bisa nonton sambil baca transkrip. Nah, habis itu akan ada quiz. Bapak Ibu bisa menjawab kuisnya. Ini kuisnya harus dijawab semua gitu ya. Tapi kalau nanti salah bisa take again. Misalnya how many elements are there to teaching English training experience. Saya nggak akan bikin jawabannya ya, pura-pura aja lah, 3 misalnya. Submit. Nanti dikasih tahu incorrect, terus dikasih jawaban benernya apa. Baik banget kan? Karena ini bukan untuk ngetes, tapi untuk belajar. Habis itu boleh take again, kemudian oke, udah tahu jawaban yang benernya, ya. Submit. Correct.
Begitu seterusnya, dia akan muncul satu-satu. Soal ketiga nggak akan muncul kalau ini belum dikerjakan, gitu ya. Jadi ini harus diklik dulu, submit, nanti itu akan muncul, gitu. Nah ini biasanya ngeloadnya suka agak lama. Kalau udah selesai, nanti bisa masuk ke unit berikutnya. Dan seterusnya nanti kelihatan nih, persentasenya udah complete berapa. Kalau sudah 100%, baru kita bisa back. Habis back, kita lanjutkan ke yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kalau semua sudah terisi, ini progress barnya akan terus nanti 40, 60, 70 sampai 100. Kalau sudah, baru nanti masuk ke modul 2. Nah, di modul 1, modul 1 ini baru beneran belajarnya. Saya juga belum sampai di sini nih. Jadi nanti kita belajarnya sama-sama gitu. Bapak Ibu kalau lagi mengerjakan boleh di screenshot lagi ngerjain ini. Siapa yang lagi ngerjain barengan yuk gitu. Jadi berasa punya teman belajar, nggak sendirian mengerjakannya. Pak Jati ada yang mau ditambahin nggak? Aman, lanjut. Oke. Saya kira itu, jadi untuk sementara saya kembali lagi ke sini ya. Saya udah ada di Canva ya Pak, slide-nya. Oke. Nah, tadi kita udah demo nih ya, membuat akun. Semoga sudah pada punya akun. Enroll di BC, semoga sudah pada bisa enroll. Kalau ada yang belum, silahkan nanti dicoba. Kalau masih bermasalah, selalu bisa tanya di Telegram. Dan akses British Council materialnya yang tadi itu, ya. Introduction sudah. Nah, langkah selanjutnya ini Bapak Ibu kami persilakan untuk bekerja mandiri mengerjakan bagian introduction dan juga modul 1 introduction to dialogue. Nanti Jumat yang akan datang tanggal 23 Februari, jamnya akan jam seginian ya, 16 sampai 17. Kita akan diskusi nih, apa aja sih yang sudah dipelajari, terus kita akan diskusi lebih dalam ke bagaimana materi-materi ini bisa kita hubungkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Dan nanti jika ada alat-alat teknologi yang relevan, kita juga akan perkenalkan alat teknologi yang bisa mendukung kegiatan yang dibahas di British Council Training ini. Gitu. Jadi kita selalu ada unsur belajar mandiri dan belajar bersama. Segitu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman, Bapak Ibu? Ini masih pada ada kan? Kalau di sini nggak kelihatan. Masih ada 26 yang online, ya. 26. Sebetulnya ada 81 orang yang online di Telegram, tapi itu mungkin adalah offline engager atau taster gitu ya. Disengager, which is okay. Mungkin nanti ngelihat keramaian di Telegram ini mereka jadi penasaran mau lihat atau nunggu versi rekamannya. Jadi nanti versi rekamannya akan kita share juga gitu. Nah, Bapak Ibu, Mbak Vin. Siap. Izin bertanya Mbak Vin, berarti yang untuk introduction itu yang isinya 3 itu ya Mbak Vin ya? Introduction itu isinya ini. Yang unit 1, unit 2, and unit 3 itu ya? Yes, ini. Itu dikerjakan semua? Okay. Ya. Ini satu kali duduk kayaknya kurang dari setengah jam bisa dikerjakan. Kemarin saya ngerjainnya sambil nungguin itu pemilu nyoblos. Sambil nyoblos itu ngerjain di handphone gitu, itu juga bisa kok. Cuman kalau ada video ya harus pakai headset gitu. Ya betul, setiap modul ada 3 unit, nanti ada modul 1, 2, 3 gitu. Thank you Mas Fajar. Oke. Ya itu, jadi siap untuk belajar mandiri, silahkan. Mandiri, tapi boleh colek-colek kita, boleh colek-colek temen, boleh narsis-narsis di Telegram, saya udah sampai sini loh, saya udah 100% loh, gitu ya. Biar yang lain panas. Sehingga lebih termotivasi. Itu sih tujuannya. Nah, Bapak Ibu, kami juga mau minta tolong nih, supaya kami punya data siapa aja yang ikutan di program ini untuk pelaporan ke British Council. Sebentar, saya harus cari linknya dulu. Saya akan copy paste link ini di Telegram group. Silakan mengisi ya.
di link ini nanti Bapak Ibu saya minta untuk mengisi, sebentar, mana itu chat? Bapak Ibu saya minta untuk mengisi email, nama lengkap, nomor Telegram, dan nama di Telegram, karena kan kadang nama di Telegram itu nama beken gitu ya, nama panggilan dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu, oh yang nama ini tuh nama aslinya siapa gitu. Kemudian Bapak Ibu saya minta untuk unggah bukti sudah enroll di British Council course. Sebetulnya yang tadi Bapak Ibu sudah yang tadi Bapak Ibu sudah post di Telegram group, bisa di upload di sini ya, di Google Form. Terus ini diklik ikut Telegram video chat tanggal 15 Februari gitu. Karena kan supaya dapat sertifikat yang full tadi, Bapak Ibu kami minta untuk mengikuti semua kegiatan Telegram chatnya. Jadi biar terdata gitu. Ini kayak tadi ada yang sudah berhasil akhirnya, Bu Wahyu. Berhasil ya Bu ya? Mantap. Tinggal Ibu siapa tadi yang belum? Buyur sudah berhasil belum? Buyur. Oke, Bapak Ibu, ini sudah mau menjelang maghrib. Mungkin kalau ada yang dari luar Jawa Barat, luar WIB sudah udah lewat maghrib mungkin. Jadi sepertinya kita akhiri dulu ya Pak Jati ya. Ya, siap. Tapi jangan lupa kalau ada masalah ataupun apa, narsis boleh, bertanya boleh, silakan membuat keributan di grup discussion-nya ITEL. Silakan. Ya. Pokoknya nggak ada pertanyaan yang silly gitu ya, nggak bisa login dan lain-lain, itu semuanya masalah yang umum yang dihadapi hampir semua orang gitu. Bahkan saya pun kadang-kadang ini kok nggak bisa masuk sih gitu, harus login, log out dan lain-lain. So don't worry, jangan khawatir, jangan takut dianggap nggak bisa gitu. Mendingan bertanya daripada nggak bertanya. Oke, kayaknya cukup sore ini. Terima kasih. Saya mau nyalain lampu dulu. Terima kasih yang udah bergabung ya. Dicolek-colek, diajak-ajak temennya supaya juga bisa ikut. Pak Jati, your last comment, monggo. Thank you very much. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan bosan untuk posting whatever. Lalu kita tunggu nanti di Jumat yang akan datang. Kita jumpa ngobrol-ngobrol, ngobrol ringan. Bisa panjang, bisa pendek. Biasanya lebih pendek. Ini kita panjang karena harus tadi tips nomor 5. Bersabarlah. Ya, Okay. nanti pertemuan yang akan datang kita sudah mulai masuk ke konten ya, udah mulai bahas kontennya. Ya, that's all. Goodbye. Terima kasih Goodbye semuanya. everyone. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima Saya kasih. N ya. Terima kasih, Miss Pak Jati. Bye.